Sini, pengen kan bikin konten viral? Nih, di sini gue mau cerita sedikit beberapa rahasia juga sih sebenarnya beberapa cara yang bisa gue lakuin yang bisa dipakai buat ngasilin video yang masuk FYP. Kita kan suka banyak nih yang nanya, aduh gimana sih caranya biar FYP, gimana sih biar banyak yang nonton, gimana sih gini. Nah kalau ini adalah versi gua, ini beberapa format yang suka gua pakai. Tapi nggak selalu gua pakai juga, tapi yang kalau gue lihat ini selalu oke gitu loh, biasanya seperti itu gitu kan. Nah kalian dari format ini kalian bisa lihat, kalian bisa spin, kalian bisa tiru, kalian bisa coba praktekin gitu ya. Semoga ini ngasilin buat TikTok kalian. Nah jangan lupa juga nih kalau misalnya buat kalian yang memang afiliator, ini kan gue bagi kasih sedikit nih, lu mau dapat lebih gede nggak di afiliatornya? Nah, kalau mau di TikTok, mau di Shopee, kita punya program MCN di mana itu bisa bantu kalian, dan secara khusus juga tiap akun tuh gimana caranya biar lebih berkembang, kalian bisa gabung juga. Kalau seller kagak bisa, ini khusus buat afiliator. Ya. Nah, sebenarnya gini, secara format gitu ya, ada format yang apa ya, bisa rumusnya tuh kalau disingkat itu adalah PCR. PCR-nya apa sih? P pertama adalah promise. Promise itu apa sih? Janji. Sekarang gini, coba contoh deh. Sadar nggak di musim pemilu, apa yang dijual orang? Janji, bener nggak? Kalau gue kepilih, gue bakal bikin ini. Bener nggak? Terus kedua, kalian mau cari pacar, apa yang dijual? Janji juga, bener nggak? Kalau lo sama gue bakal ABCDE dan XYZ gitu kan. Nanti yang kejadiannya nggak tahu gitu kan. Sebenarnya sama juga dengan konten. Di konten yang kita perlu sadar adalah bagian paling penting dari konten itu adalah bagian depannya. Depannya menarik, itu bakal bikin orang itu jadi gimana ya? Oh, apa nih? Penasaran nih. Nah, bikin mereka mau lihat gitu kan. Nah, ketika bikin mereka mau lihat, itu kan kalian dapat perhatian. Itu udah menang 1 poin dulu. Jadi ini poin paling penting nih. Kalau lu mau konten lu viral, pasti depannya tuh bikin orang mau nonton. Kalau depannya aja orang nggak mau nonton, nggak bisa. Nah, gimana cara salah satu dapat orang mau nonton? Salah satunya adalah dengan bikin janji atau promise kalau istilah gua. Ya, promise, whatever lah ya. Pokoknya lu janji dulu nih. Nah, sama kayak gini kan, lu mau nonton kan? Gua bilang, gua kasih tau kan, nonton dulu nih, lu jangan tinggalin nih, kan udah janji. Bener nggak? Nah, janjinya kayak gimana ya? Sebenarnya gini, janji itu harus sesuatu yang relate, yang mereka mau. Contoh misalnya gini, kalian bayangin, kalian lagi mau jadi caleg misalnya di daerah yang katakanlah bukan di daerah ya, di negara Monaco. Lu tau nggak? Kalau lu tau Monaco itu negara isinya sultan semua. Itu di mana di situ Lamborghini, Ferrari bertebaran. Gua kesana nyari mobil Jepang, nggak ada. Semua orang kaya. Terus lu bilang gini, kalau lu pilih gua bakal bikin Monaco makin makmur. Kata mereka, kagak butuh, gua udah kaya. Gitu ya. Bahkan waktu gua ke Monaco, teman gua waktu itu masuk ke satu toko, kita mau belanja, mau beli barang, dia bilang, sekarang waktu gua istirahat, lu pergi, balik lagi nanti. Nggak butuh duit, anjir, bayangin aja. Di Indonesia orang datang sini, di situ kagak. Gua mau istirahat, baik, pergi lu. Terus dia naik Ferrari atau naik apa gitu kan. Kita aja, wah gila nih, lu mau beli gantungan kunci yang harga 1 euro, dia naik Ferrari gitu kan, pantesan lu diusir gitu ya. Itu yang pertama, jadi janjinya harus sesuai gitu. Nah, lu harus tahu dulu nih, lu tahu ngomong sama siapa, janji apa yang diharapin. Tapi ketika misalnya lu ngomong ke satu daerah, yang daerahnya itu lagi butuh duit banget gitu kan, terus orangnya bilang, kalau lu pilih gua, maka bakal ada 100 atau 1000 lapangan kerja buat warga sini dengan gaji 10 juta. Wih, orang milih, orang mau nonton. Nah, itulah janji. Nah, sama kayak di konten. Nah, lu harus tahu ngomong sama siapa, butuhnya apa, janji apa yang lu pakai di depan. Nah, itu harus cocok. Nah, kalau udah cocok, lu dapat perhatian. Biasanya 3 sampai 6 detik dapat lah. Nah, lanjutannya apa? Lu pakai rumus C. C itu apa? Cerita. Ya kan? Ceritanya apa nih? Story-nya nih. Makanya ini rumus bisa dibilang PCR bisa, bahasanya campur Indonesia Inggris, ya kan, suka-suka yang bikin, atau PSL, bener nggak? Pakai story. Ceritanya kayak gimana nih? Nah, ceritanya harus nyambung, harus menarik, harus bikin orang tuh bergejolak gitu. Jadi misalnya gini ya, kalau gue pilih, gue bakal bikin 1000 lapangan kerja. Gue tahu, bayangin aja di daerah ini udah sekian puluh tahun kita tuh ketinggalan. Padahal daerah ini kaya, padahal nenek moyang kita. Itu kan cerita, bener gak? Yang menggelorakan, yang bikin pendengarnya tuh, penontonnya tuh jadi kayak, wah iya nih, dibakar, diajak gitu kan,
mau marah ya marah, mau naik turun ya turun, mau sedih ya sedih, mau apapun juga gimana. Nah, itu bakal bikin penonton tanpa sadar itu nonton kalian lebih lama. Ingat, durasi buat video viral itu adalah durasinya makin banyak, persentase video makin tinggi. Jadi kalau misalnya contoh kalian bikin video, katakanlah 1 menit, terus kalian bisa bikin mereka bertahan 35 detik aja, itu video pasti gede banget view-nya. Kenapa? Karena ya itu. Dan gimana cara bikin bertahan 35 detik setelah janji? Cerita. Ceritanya tuh harus bikin orang relate, nyambung, dan lain sebagainya. Kalau pakai jualan gimana? Simple juga. Janjinya apa nih misalnya? Janjinya adalah misalnya bikin gue mau jualan produk ya buat cewek. Bikin suami nggak akan lihat lagi kemana-mana. Nah kenapa? Karena kalau buat mama, mereka takut nih suaminya lirik-lirik. Terus pakai cerita kan, ceritanya, tau gak sih ternyata kalau pelakor tuh, wah sesuatu yang menakutkan. Bener gak? Itu kan bakal bikin si mama, wah gila nih. Wah ini nih gue harus kirim nih ke si Bu Siti, Bu Ani, Bu Ajeng, siapa. Udah langsung bahkan kepikiran, mana mereka yang mau share. Gitu kan? Nah itu adalah ceritanya. Nah terakhir, kalau misalnya kalian bisa jualan, kalian mau jualan, masuk result. Nah, misalnya apa? Hasil akhir dari cerita tersebut. Maka dari itu, ngapain? Bisa result, bisa ajakan buat bertindak, bisa ngapain, atau misalnya mereka kita cerita, terus udah gitu di tengah-tengah kita bilang, mau lebih banyak, lanjut part 2 ya. Nah, itu kan bikin juga orang tuh kayak, oh iya seru. Anjir. Malah orang menanti, mencari, mana nih part 2-nya. Mending kalau part 2-nya langsung di-post setelah itu, udah gitu nggak di-post juga. Benar nggak? Nah itu adalah tadi rumus tadi tuh, beberapa rumus yang sering gue pakai dan itu hasil. Nah sebenarnya di luar rumus ini ada nggak sih pengembangannya? Ada dong, jelas banyak banget cara ngembangin buat videonya makin bagus, buat view kalian makin bagus, bener nggak? Nah gimana caranya? Caranya ini gue bahas nanti kalau rame part 2 ya.